Telurnya gede-gede Pak. Ini kita gunakan sebagai oven tradisional. Langsung dipangan ini bae enak nih. Lihat lu makan sih. Hai anak negeri, untuk mengawali petualanganku kali ini, aku diajak Dekuni untuk bantu memanen ubi madu di ladang milik Pak Liknya. Ini dia anak negeri, ladang ubi madu yang ada di desa Bulukerto. Dan sekarang lagi musim panen ubi madunya. Lihat, sudah banyak petani yang bekerja ya. Pak, niki Pak. Ayo dipanen iki lho. Nggih, niki mau kula betokne niki lho, wadahe. Asik, untung saja masih belum terlambat bantu panen ubi madunya kali ini. Sebelum mencari ubi madu yang ada di dalam tanah, langkah pertama dalam memanen ubi madu adalah membersihkan daun ubi yang merambat cukup lebat di atas tanah, tempat ubi madu tumbuh. Ya, seperti ini caranya. Ayo, siapa yang mau jadi petani? Gemah Ripalo Jinawi, mungkin ini sebutan yang pas untuk tanah Bulukerto Wonogiri. Hamparan persawahan yang cukup luas, dan sini gak cuma padi loh yang tumbuh subur, tapi ini ketela madu. Biasanya ini panennya berapa bulan toh? 3 bulan lebih Mas. 3 bulan lebih. Wah, anu yo, gak suwe yo, tapi panennya oke ya iki yo. Ya wis yo, lanjut yo. Nah, setelah daun ubi madu selesai dibersihkan, sekarang waktunya mencangkul tanah untuk mengambil ubi madunya. Yuk, cangkul yang dalam. Tapi untuk panen madu sih gak perlu mencangkul yang dalam. Karena lihat, baru berapa ayunan aja ubinya sudah kudapatkan. Nah, sementara aku mencangkul tanahnya, Dekuni bertugas membersihkan tanah yang masih menempel di ubi madunya. Ayo, semangat yo, Dek. Nah, ada yang unik nih anak negeri. Dalam proses panen ubi madu ini, para petani percaya panen ubi terlebih dahulu dimulai pada bagian tengah ladang. Jika ubi yang didapat bagus, maka ubi pada bagian lainnya juga bagus. Unik ya. Pak, ini mau betoknya nih Pak. Bu, niki Bu, mau betok nih. Wah, tak rewangi tiba-tiba iki mah, Bu. Oke. Nggih, tambahane mriki, Bu. Loh, ini dia anak negeri. Hidup di desa itu jangan takut kelaparan. Karena di sini kita hidup bergotong royong. Mau muda atau tua, laki-laki atau perempuan, semua bekerja sesuai tugasnya. Sampun cekap Bu, saestu. Pun. Tuh. Kuat ngangkat ora ya aku nih? Ayo. Ayo nih. Hati-hati ya. Bu, matur suwun. Niki kok betul nggih, Bu? Ayo nih, langsung nih. Aduh, matur suwun, Bu. Sekarang kita mau ngolah telo madu panggang ini dengan isian daun meranti. Nah, ini nih daunnya. Daunnya ini ternyata sudah sulit ditemukan ya, Pak ya. Dan ini bakal kita olah menjadi isiannya. Nah, ini sudah disiapkan bumbunya. Sekarang kita panggang dulu telanya. Nah, ini dia bumbu dan bahan-bahan untuk membuat ubi panggang tumis daun merantinya anak negeri. Soal bumbu, biar ibu dan Dekuni saja yang mengurusnya yo. Karena tugasku ya memanggang ubi madunya ini. Yang unik dari proses memasak kali ini yaitu penggunaan gerabah ini nih. Ini kita gunakan sebagai oven tradisional. Nah, yang dalamnya itu dikasih pasir ini. Ini gunanya pasirnya itu sebagai penghantar panas yang cukup sederhana tapi juga bagus untuk pemasaknya karena biar matangnya itu merata. Nah, pasirnya sudah siap. Sekarang waktunya memasukkan ubi madunya ke dalam oven gerabah ini anak negeri. Oh ya anak negeri, kalian tahu tidak? Dinamakan ubi madu karena terkenal rasanya yang manis. Rasa itu berasal dari cairan yang mirip dengan madu yang ada di dalam ubi. Sambil menunggu ubinya matang sempurna, kita beralih dulu ke Dekuni dan ibu yang sudah menyiapkan bahan untuk menumis sayur merantinya. Nyandok iki digoreng sik. Oh iya, Bu. Oke ini.
Wes, sambil menunggu ubi madunya dipanggang, kita buat dulu tumis sayur merantinya yuk anak negeri. Tumis bumbu sampai harum, lalu masukkan irisan cabai, disusul masukkan juga ikan teri dan juga lengkuas. Bu, tak masukin nggih. Oh iya anak negeri, proses memasak dengan cara menumis itu sudah ada sejak dulu loh. Cara seperti ini dipilih karena dapat menghasilkan masakan dengan tekstur yang renyah serta dapat melestarikan rasa alami dan nutrisi yang ada di dalam sayurannya. Nah, diangkat. Tuh, kawin kok. Nggih, Bu. Tumis berantinya sudah siap. Sekarang waktunya kita cek tingkat kematangan ubi madunya ya. Wah, nah, setelah menunggu 1 jam lebih, akhirnya nih tela madunya mateng. Nah, tanda matengnya itu teksturnya itu dia empuk dan juga aroma wanginya itu keluar. Wes, tangkat ya Bu ya. Nah, ini dia tela madu panggang isian daun merantinya sudah mateng. Nah, ini dari tampilannya udah bikin lapar, pengen ndang nyicipi. Ayo, nih, Nang. Biji kok no? Monggo Pak. Ayo, Bu, ini Bu. Wah, aku sing gede iki aku. Ayo. Tangan yo. Wele-wele, ternyata ini enak full anak negeri. Ini sih bisa habis banyak aku nih. Senang sekali bisa berbagi seperti ini. Gak percuma panas-panas panen ubi madu lalu memasak. Karena akhirnya bisa dinikmati oleh orang banyak. Rasa dari tela madu ini manis pulen. Dan ternyata ini tuh mengandung karbohidrat yang tinggi, cocok nih sebagai pengganti nasi. Nah, meskipun ini tuh manis, ternyata ketela madu ini itu rendah gula. Nah, cocok banget untuk pengidap diabetes. Nah, apalagi kalau ketelanya ini ditambahin daun meranti, Mas. Tambah enek manis-manis sih, tambah enek pedes-pedesnya gitu loh. Cocok banget ya, pas banget ya perpaduannya ya. Jadi di sini nambah, oke lah, pokoknya masuk. Paket lengkap pokoknya. Oh, paket lengkap, Mas. Sekarang kita udah rame-rame mau cari ikan. Nah, ini kita udah berada di daerah Kecik Slogohimo. Nah, ini kita menggunakan namanya itu bengkeng. Di sini menyebutnya bengkeng. Bengkeng ya? Bengkeng. Nah, ini dari Bambu, Mas. Ya, dari anyaman bambu yang dibentuk seperti ini. Nanti ikannya masuk sini. Wis, ayo dipasang sih yo. Gas. Yo, yo. Oke, gas. Ayo, nah ini. Awas. Yuk langsung saja kita pasang jebakan ikannya anak negeri. Oh iya, mencari ikan dengan cara seperti ini memang biasa dilakukan beramai-ramai anak negeri alias gotong royong. Siap lagi yo. Ada yang bertugas memasang perangkapnya, ada juga yang bertugas membuat tanggul. Letakkan bubu di lokasi yang strategis di mana ikan akan mudah didapat. Seperti tempat ini, arus air tidak terlalu deras dan lokasinya tidak terlalu luas. Karena semakin sempit, pergerakan ikan akan semakin terbatas. Jadi mau nggak mau, ikan harus masuk ke dalam perangkap. Nah, ini bengkeng yang udah terpasang, saatnya kita menggiring ikan. Nah, dari sana bakal kita giring ke sini karena ikannya itu melawan arus kalau sini. Wes, ayo. Ayo, gas. Ayo, gas, giring ke kono yuk. Awas. Ayo, semangat anak-anak. Seru sekali yo. Ini sih kalau yang sedang ada masalah, pas banget buat dijadikan pelampiasan. Bukan begitu di Kunik. Nah, anak negeri, gobiak dilakukan secara bersama-sama. Perkecil ruang gerak ikan supaya lari dan masuk ke dalam bendungan. Nah, setelah dinilai cukup, saatnya kita lihat bengkelnya. Mudah-mudahan dapat yuk. Masa sudah jatuh dan basah kuyup seperti ini nggak dapat?
Nah, ini bengkeng yang pertama udah keangkat. Ternyata hasilnya itu cukup lumayan banyak. Ini ada ikan lele, wader dan juga kotes. Mas, lelenya lele Jawa. Lele Jawa. Lele Jawa itu enggak orang iso gede. Wis, ini bengkeng sijis keangkat. Sekarang kita angkat yang puyuh, Bro. Wis, yuk, oke, yuk. gas. Oke. Anak negeri, hari ini sepertinya hari keberuntungan kami. Ayo kita lihat lagi apakah perangkap yang kedua juga dapat. Asik, ternyata berhasil anak negeri. Ikan juga benar-benar masuk ke dalam perangkap yang kedua ini. Pakai iki ya. Wis yuk, dumle ya. Oke. Wis, yuk, ayo. Ayo. Sekarang kita mau ngolah salah satu olahan khas dari Wonogiri, yaitu jangan kotes bumbu kunir. Wis, ayo langsung saja kita mulai memasaknya. Sementara aku bersihkan ikan-ikannya, kita serahkan saja soal bumbu dan bahan pelengkapnya ke Ibu dan Mbak Intan yang memang sudah ahlinya. Haluskan bumbu seperti bawang putih dan bawang merah, kemiri, garam dan juga ketumbar. Eits, hampir saja ketinggalan. Ini nih yang bikin tambah sedap, yaitu kunyit. Dari bumbu halus, kita beralih ke Mbak Deno yang sedang iris daun bawang. Iris tipis-tipis saja yo. Untuk bahan lainnya, kita bisa tambahkan labu siam. Tapi jangan lupa dibersihkan dulu yo. Dan yang paling penting dalam mengolah labu siam, yaitu mengeluarkan getahnya. Nah, setelah semua getah hilang, kulit labu siam juga sudah dikupas. Labu siam masih harus diiris kecil-kecil terlebih dahulu. Selain labu siam, kita juga ada lagi bahan tambahan yang lainnya, yaitu ini anak negeri, tempe gembus. Ya, tempe gembus adalah jenis tempe yang terbuat dari ampas tahu. Jadi yo pasti enak. Eits, sebentar. Karena minyaknya sudah panas, aku goreng ikannya dulu yo. Oh ya anak negeri, sedikit informasi nih. Meski ikan kotes berukuran kecil, yaitu jenis ikan gabus yang ukurannya paling kecil, namun nyatanya ikan kotes menjadi ikan predator yang menduduki predator puncak di habitatnya. Oh iya, sambil menunggu ikannya matang, jangan lupa parut kelapa untuk membuat santannya yo. Oh iya, untuk membuat santan yang enak, gunakan kelapa yang sudah tua, karena kelapa tua memiliki banyak kandungan minyak, sehingga dapat memunculkan cita rasa gurih pada masakan. Sisan, semennya digoreng saja. Ikan sudah digoreng, tempe gembus juga sudah. Sekarang waktunya menumis bumbu halusnya. Oseng-oseng sampai harum. Baunya yo, enak sekali. Sampai di situ nggak anak negeri bau harum tumisan bumbu ini? Harum kan? Tunggu kuah santannya sampai mendidih, sambil terus diaduk-aduk supaya tidak pecah kuah santannya. Terakhir tinggal masukkan ikan kotesnya deh. Lagi mati kita angkat ya. Jangan kotes bumbu kunirnya sudah matang, saatnya kita makan bersama ya. Ayo. Ayo, Mas, ayo. Ayo bolo undang diwargi, monggo Pak. Ini bareng-bareng ya. Enak pol. Kuahnya itu loh, bener-bener mak legender, pecah di mulut, seger di tenggorokan. Ini sih tipe makanan yang suka menghabiskan banyak nasi, karena enak sekali anak negeri. Iya mantep toh nih. Mantep Iya banget. rasanya. Jadi jangan kotes kuah kuning ini tuh rasanya gurih, terus kuahnya melimpah banget. Terus apalagi ikannya ini tuh dagingnya empuk banget. Nah, tak kasih info bolo. Jadi ikan kotes ini mengandung albumin yang tinggi, yang cocok banget untuk penyembuhan luka luar. Jadi nenek lecet-lecet ini mangan kotes sing akeh. Bendang mari. Iya. Iya Mbak, enak toh Mbak? Enak banget. Ibu nih lho sentek lho. Udah saking enak, Mas. Top ya? Mantap.